Saikes, podcastnya anak psikologi. Halo semuanya, buat kalian yang belum tahu apa itu Saikes itu kegiatan yang dilakukan setiap bulannya dengan tujuan mengenalkan siapa aja sih atlet-atlet di psikologi Ubaya dan memberikan pengetahuan seputar olahraga. Halo semuanya, aku Valda Nurasikin, angkatan 21. Udah. Perkenalan apa lagi? Angkatan 21 terus mengikuti bidang olahraga apa? Aku sejauh ini ikut futsal sama sepak bola, sejenis lah. Oh. Berarti dua bidang atau Dua bidang. satu aja? Dua-duanya berarti, futsal sama sepak bola. Oke. Kenapa kok suka futsal sama sepak bola? Jarang nih aku denger cewek ya, walaupun ada tapi kan dikit kan ya, cewek yang Iya. biasanya main futsal sama sepak bola. Kenapa tuh? Awalnya sih mungkin tertariknya itu karena apa ya? Dulu itu suka main-main sama teman-teman cowok. Terus Ah, juga pernah ikut apa maksudnya ngikutin olahraga basket kayak gitu gitulah pas waktu aku SMP. Terus pas waktu itu udah mau ikut apa ya event apa gitu, nggak masuk di basket. oh, Terus ada pembukaan futsal putri kalau nggak salah itu. Terus aku langsung nyoba-nyoba, akhirnya nyaman di situ. Terus banyak kayak kakak kelas itu ngajakin aku buat ikut masuk ke klub gitu. Gitu oh. sih. Eh, Berarti awalnya itu basket dulu, baru futsal. Iya. Oh, oke. Eh, Berarti itu waktu kapan mulai SM, futsalnya menekuni? SMP kelas 2. Oke, itu langsung dua-duanya, futsal sama sepak bola? Enggak, futsal aja dulu. Soalnya Oh, itu futsal masih dulu. ya, cuma ada di SMP pas waktu itu. Iya. Terus kalau sepak bola sendiri, itu kapan? Sepak bola itu tahun 2020, baru-baru aja ini. Oh, berarti udah lamanya di futsal ya? Iya, udah lamanya di futsal. Oke. Nah, ya mungkin kalau seperti aku kan nggak tahu ya, buta akan futsal dan sepak bola kan ya. Itu memang bedanya di apanya, futsal sama sepak bola? Mungkin futsal sama sepak bola itu eh, kalau dari teknik kalau dari teknik dasar itu masih sama ya, kayak passing, kontrol. Mungkin dari kontrolnya aja. Kalau di futsal kan lapangannya lapangan indoor dan dia itu bukan bukan yang beralaskan tanah atau maksudnya bukan tanah rumput gitu kan ya. Ya, Jadi hmm. masih kontrolnya tuh dia kontrol pakai sol gini, pakai sol Hmm. gitu loh. Kalau di sepak bola bedanya itu dia pakai kontrol kaki dalam gini. So, Hmm. ya kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Oh, berarti ya kenapa? Kan kalau nggak salah sepatu apa ya? Sepatu futsal kan yang sepak bola yang di bawahnya ada kayak itunya. Kalau sepak bola ada itunya, apa poolnya. Oh, itu sepak bola ya? Ya, kalau sepak bola Yang ada pool. ada itu. Oke. Oke. Terus ya berarti kalau boleh tahu itu awal mula tertariknya futsal berarti gara-gara apa? Gara-gara memang nyaman itu tadi atau memang di awal misal diajakin temen gitu? Nyaman sih. Soalnya Oh. itu tertarik kayak nyoba-nyoba aja, belum itu belum semuanya ada gitu loh. Cewek futsal pas waktu Hmm. aku SMP. Akhirnya aku ikut dan ternyata asik juga gitu loh. Hmm. Berarti sekarang kamu udah ikut klub berarti ya? Iya, udah ikut. Dari tahun berapa? 2014 ya? Kapan? Kapan ya? Mungkin sekitar 2018-an. Oh, 18. Iya, Udah sekitar. lama dong berarti. Ya Udah udah. mewakili kemana gitu? Eh, aku sih terbilang baru ya, Mas Yan. Kalau aku Oh, ya, masih baru banget. oke. Kalau sepak bola sendiri, Maksudnya gimana? udah ikut klub atau gimana? Kalau sepak bola itu aku nggak ikut klub. Jadi kayak Oh.
bola lebih kayak kalau mau ajak aku main ya main aja gitu. Aku Oh, gitu. ke futsalnya gitu. Oke, oke. Oke sih. Ya udah, mungkin bisa dilanjutin dulu sama teman-teman yang lain. Ya. Oke, halo Valda. Nah, Uh, tadi kan udah tahu kan bedanya sepak bola sama futsal. Mungkin dari apa tempatnya, terus sama sepatunya gitu. Nah, ya. kalau boleh tahu itu posisi futsal itu apa aja ya? Kalau posisi futsal itu ada angkor, ada flank, sama pivot. Jadi kan kalau di futsal kan ada 4 pemain sama 1 kiper. Jadi pivot itu di depan, kalau flank itu di samping kanan dan samping kiri, dan angkor itu yang di belakang. Sama kiper itu orang paling terakhir yang ada di belakang, di depan gawang. Gitu. Berarti anggapannya kalau pivot itu di depan ya, kayak striker gitu, bukan? Iya, kayak striker. Oh, oke oke. Nah, terus kalau Valda sendiri di bagian mana? Pivot, anchor atau mana? Kalau aku sih di pivot. Pivot. Ya. Hmm, oke. Terus, nah, kapanan toh aku habis lihat futsal AFF yang kemarin tuh yang dapat runner up Iya. futsal putra. Nah, aku dengar istilah power play itu Iya. gimana ya penerapannya power play? Penerapan dari power play itu lebih kayak kipernya itu juga ikut main gitu loh. Jadi kita bisa main berlima, kipernya itu juga ikut main gitu. Lebih kayak gitu sih. Paham Itu nggak sih? nggak bahaya tak emang? Oh, enggak, itu pasti udah ada tekniknya sendiri, udah ada aturannya sendiri, mereka harus kayak gimana gimana. Jadi memungkinkan untuk tidak sampai ke golan gitu loh. Kalau udah ada ke golan berarti itu kesalahan dari timnya juga sih. Biasanya terus penerapan power play itu di menit berapa ya? Awal, tengah apa akhir biasanya? Kalau sejauh ini sih kebanyakan tim ya itu biasanya di menit-menit akhir. Kalau nggak mereka udah apa kayak kalah dari poin tim tim lawan mereka, pasti mereka udah nerapin uh, power play itu. Oke, terus kapanan aku juga lihat itu kipernya diganti pemain sendiri, berarti kipernya tuh jadi pemain gitu, Jadi tuker jersey gitu. ya biasanya itu kalau kiper asli dia kan cuma bisa apa kayak nangkep bola atau apa gitu gitu aja. Biasanya tuh langsung diganti sama pemainnya yang lain yang bisa kiper dan bisa main gitu. Oh, Lebih banyak gitu. oke gitu ya. Terus emang Iya. ada bedanya tak kiper khusus penalti atau kiper khusus yang saat game on itu? Enggak, cuman mungkin dari situ pelatih juga bisa lihat kalau dia itu ada potensi jadi apa bukan jadi kiper tapi bisa jaga lini belakangnya gitu loh. Seperti kiper gitu. Oh. Oke, terus nih apa sih pandanganmu tentang perkembangan atau pembinaan futsal futsal lah khususnya putri khususnya di Indonesia gitu. Apalagi aku dengar ini berita-berita yang ini itu kalau futsal putri Indonesia itu nggak ikut SEA Games ya. Oh Nah, ya. gimana menurut Valda? Mungkin apa ya? Lebih kurang ini sih, kurang mereka berkompetisi. Kalau di futsal itu kompetisinya itu kurang banget daripada sepak bola. Jadi kayak harusnya itu kita tuh sering-sering buat liga besar untuk yang futsal putri, kayak entah itu liga liga kayak cowok gitu. Mereka ada liga futsal pro-nya gitu. Ada sih yang cewek, cuman dia jarang-jarang lakuin event-event banyak kayak yang cowok kayak gitu. Berarti ada nggak sih pembinaan dari usia muda lah, khususnya kayak apa sepak bola kan ada dari U16, U19 gitu, U23 emang ada nggak futsal? Kalau futsal sih lebih ke campur, nggak ada yang usia berapa, mereka semua campur kayak langsung kita latihan bareng, kerja keras bareng gitu. Oke, oke. Oke, mungkin bisa lanjut sama yang lain. Halo Falca. Ya, ya.
Nah, di sini kan kamu kalau dari ikut futsal itu kan udah lama ya. Iya. Ya boleh tahu nggak sih kayak respon orang tuamu tuh gimana waktu kamu tuh awal-awal ngasih tahu kalau kamu mau terjun kayak lebih menekuni gitu loh di bidang futsal. Iya. Jadi awalnya kalau mama itu dari awal itu nggak setuju. Soalnya kayak mikir ngapain sih cewek ikut futsal sepak bola, hitam, jelek lah nanti kayak gitu-gitu, intinya kayak gitu. Kayak nggak boleh lah, nggak boleh banget ikut sepak bola apalagi. Soalnya kan outdoor. Tapi kalau papa dia selalu apa kayak support kalau misalnya emang kamu mau nekunin ini ya tekunin aja terus kayak lakuin sampai kamu benar-benar sukses dan tanggung jawab dari pilihan kamu aja gitu. Terus akhirnya dari mama ya akhirnya ya udah gimana lagi gitu ya. Ini sih karena aku udah maksudnya dari awal kan kayak dianggap gimana sih kok kayak ikut futsal tapi mungkin bilangnya kayak nggak ada progresnya gitu loh. Nggak ada progresnya tapi nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi dia juga kayak merasa kayak mending nggak usah ikut futsal, mending fokus aja kuliah kayak gini-gini gitu. Tapi lama-lama karena aku udah kayak masuk tim futsal Porprov juga kan baru-baru ini, dia langsung apa kayak lebih percaya ke aku kayak ya udah latihan aja. Oke. Berarti ada pro kontra ya. Kayak selain dari orang tua, dari lingkungan sama diri sendiri juga kadang ada pro kontra juga gitu ya. Iya. Nah, kamu pernah nggak sih kayak ngalamin kayak emosinya nggak stabil gitu? Sering banget kalau lagi futsal bad mood itu sering banget. Oke, selingan dikit ya. Jadi ini tuh ada fun fact. Dari menurut Effendi di tahun 2016, ketidakstabilan emosi itu akan mengakibatkan terjadinya psychological instability dan keadaan mental yang akan menjadi goyah, tidak stabil, sering berubah pendirian, dan pada waktu bertanding konsentrasinya seringkali kacau. Dan dampaknya prestasi tidak ada atau kalah dalam pertandingan. Nah, pengendalian emosi pada waktu bertanding atau bermain itu sangat penting dilakukan oleh seorang atlet. Walaupun emosi menjadi momok bagi atlet, namun emosi tersebut dapat ditekan dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi emosi yang positif yang dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan daya juang yang tinggi. Sehingga dapat menghilangkan perasaan tegang, cemas, marah, takut, kecewa, sehingga memenangkan dan prestasi yang dapat diraih. Nah, kalau misalnya dari Valda sendiri gimana nih? Kayak cara menekan ketidakstabilan emosi itu. Ada nggak caranya dari Valda sendiri? Mungkin kalau aku itu caranya lebih kayak nenangin diri dulu, baru kalau misalnya emang kayak ada pertandingan dimulai gitu, pelatih itu selalu bilang kayak ayo percaya diri, ya percaya dirinya itu entah itu teriak atau apalah segala macam, intinya itu kayak teriak ngelegain rasa hati itu biar nggak ada beban gitu aja. Oke, berarti mungkin buat orang-orang yang lain mungkin bisa jadi cara-caranya juga ya buat menekan emosi. Terus aku mau nanya juga nih, ada nggak sih kayak pembinaan khusus atau akademi futsal putri di Indonesia tuh? Aku kurang tahu sih kalau itu. Kurang tahu ya. Iya, Ya, oke. Thank you Valda. Mungkin boleh next. iya Kak. Oke, halo Valda. Kan tadi kamu udah Anjas. cerita-cerita nih kayak soal kasih pengetahuan soal futsal nih. Sekarang kayak aku pengen tahu nih kayak pengalaman apa sih yang kurang menyenangkan selama kamu jadi kayak atlet futsal gitu? Mungkin di temannya Uh, atau pelatih gitu. iya sih, tapi kebanyakan itu lebih ke teman. Kita kan kalau misalnya futsal kan juga maksudnya cari chemistry, cari apa teman main yang enak, yang baik lah intinya. Eh, tapi kebanyakan kayak teman itu faktor utama sih. Kayak kalau misalnya mereka
juga ngebuat kita down, kita juga bakalan ngerasain down itu kalau nggak kita ngendalin diri sendiri, gitu sih. Gitu. Kebanyakan dari teman. Kalau kayak gitu, kau ada motivasi dalam diri sendiri nggak ya? Kayak buat kalau temanku nggak enak gini, punya motivasi sendiri nggak buat kayak biar bisa tetap kayak semangat gitu misalnya. Ya mungkin lebih kayak ngefokusin diri sama kayak beri semangat ke teman, semangat ke diri sendiri, biar sama-sama enak dari bermain pas waktu sama-sama tim gitu. Wah, gitu. Kalau boleh tahu juga, pengalaman lomba apa sih yang menurutmu paling mengesankan sampai sejauh ini? Pengalaman mengesankan itu apa ya? Bingung. Lomba apa yang paling kamu merasa, oh aku loh gak mau balik itu mau dong lomba ini, atau sama kayak, oh pas lomba ini loh aku chemistry sama teman-teman ini, wah Iya, ada sih. Pernah kayak sebelumnya itu kayak kita, jadi kan kalau misalnya di futsal itu kan kayak ada paket-paketan gitu loh. Biasanya kalau di tim aku, pelatihku itu selalu kayak ngubah cara permainan itu di paketannya. Jadi nanti ada paketan 1, ada paketan 2. Nah, awalnya itu emang kayak aku nggak pernah satu paket sama pemain-pemain ini. Akhirnya aku jadi satu paket sama pemain ini. Menurut aku nyaman-nyaman aja gitu loh. Dan unggul banyak sih kayak gitu. Maksudnya paket-paket ini gimana ya? Kayak ini, maksudnya kan kalau misalnya di futsal ada 4 pemain kan, iya kan? Jadi cara biasanya kan pergantian pemain kan cuma 1, entah itu 2. Nah ini tuh 1 paket, jadi kayak langsung 4 kayak gitu loh. Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu kamu juga biasanya kalau mau lomba persiapan buat lomba itu latihan berapa kali sih dalam seminggu gitu? Aku ini latihan seminggu 3 kali. Ya, 3 kali. Gila sih, sama bagi waktu sama kuliah agaknya capek ya. Susah banget. Terus kalau kamu cara bagi waktu gimana sih? Kayak apalagi sekarang udah mulai offline ya, udah mulai kayak pulang sore gitu terus. Ya, mungkin kan kalau misalnya kuliah ini offline aku masih dapat kelas kayak pagi terus gitu. Jadi kayak kalau latihan juga malam, jadi masih bisa lah kalau untuk kuliah dan latihan. Gitu. Produktif banget sih, semua. Kamu malam bisa tidur, kamu produktif banget sih. Gak kuat saya kayak. Misalnya online pun aku juga tidur. Oke. Berarti kalau aku mau naik kesimpulan, berarti awalnya kamu ini mau masuk basket, tapi nggak keterima. Akhirnya kamu kayak nyoba futsal gitu. Terus kayak kamu dapat kenyamananmu gitu di futsal. Gitu, terus akhirnya kamu kayak, oh ya udah deh coba futsal. Terus kamu mulai masuk klub gitu. Iya. Nah, tadi di saat masuk klub mungkin kau bilang ke orang tuamu mau nekuni futsal, tapi mungkin dari pihak orang tua mama mungkin kurang setuju. Tapi papa selalu support. Tapi di sisi lain ketika kamu kayak kau berhasil nih buktiin kayak, oh aku ada loh perubahan di futsal kayak gini loh ma. Nah akhirnya mama juga jadi support gitu Pak. Iya, benar banget. Gila sih. Oke, mungkin Valda ada nggak sih pesan-kesan buat teman-teman yang nonton atau yang mendengarkan podcast ini? Ya untuk yang nonton juga kayak selalu semangat. Kalau misalnya emang kayak latihan gitu harus ditekuni, tanggung jawab sama pilihannya, jangan setengah-setengah. Kalau emang kamu suka sama apa yang kamu lakukan, lanjutin, kerja keras terus sampai kamu dapetin apa yang kamu inginkan. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti kuncinya kerja keras dan percaya diri ya? Iya. Oke.
Oke, thank you Valda udah kayak mau ngobrol-ngobrol sama kita di Sidecast ini. Ya, semuanya, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.